Nice day, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi di video pembelajaran yang akan membahas tentang bilangan pecahan. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas cara mengubah pecahan desimal dan pecahan persen. Ini adalah materi matematika kelas 4 yang akan dibahas bersama Pak Putra, SD Alam Anak Prima. Sebelum Pak Putra lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar cara mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke berbagai bentuk pecahan. Kalau anak-anak sudah paham materi sebelumnya, maka di video pembelajaran ini akan lebih mudah untuk dipahami. Langsung saja kita mulai dari mengubah pecahan desimal. Ada yang masih ingat pecahan desimal itu yang seperti apa? Oke, pecahan yang di situ mengandung koma. Nah, cara mengubahnya yang pertama akan kita ubah ke pecahan biasa. Kita lihat di belakang koma itu ada berapa angka. Kalau misalkan ada satu angka, maka kita ubah ke pecahan itu menjadi per 10. 10 sebagai penyebutnya. Masih ingat kan yang itu? Seperti ini ya, satu angka di belakang koma artinya penyebutnya 10. Dua angka di belakang koma artinya penyebutnya 100. Dan 3 angka di belakang koma artinya penyebutnya adalah 1000 dan seterusnya. Nah, kemudian cara yang kedua kita sederhanakan pecahan tersebut. Caranya dengan kita bagi menggunakan bilangan yang sama antara pembilang dengan penyebutnya. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada 0,2 akan diubah ke pecahan biasa. Ada 0,2. Di belakang koma cuma ada satu angka, maka penyebutnya adalah 10. Sehingga 0,2 menjadi 2 per 10. Kemudian kita sederhanakan, 2 dan 10 sama-sama dapat dibagi 2. Oke, berarti 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 0,2 sama dengan 1 per 5. Oke, mudah kan? Nah, di sini yang harus kita pelajari lebih lanjut adalah cara menyederhanakan. Itu sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian yang kedua kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Nah, ini caranya juga cukup mudah. Yang pertama kita harus ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Baru kita ubah ke pecahan campuran menggunakan pembagian bersusun seperti di video pembelajaran sebelumnya. Ada yang perlu anak-anak ingat di sini. Yang dapat diubah ke pecahan campuran itu yang pecahan biasa dengan pembilang lebih besar daripada penyebut. Contohnya di sini ada 3,25 diubah ke pecahan campuran. Caranya tadi diubah ke pecahan biasa. Di belakang koma ada 2 angka, yaitu 2 dan 5. Berarti per berapa? Oke, betul. Per 100. Menjadi 3,25 sama dengan 325 per 100. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan terlebih dahulu. Sama-sama kita bagi 25 antara pembilang dan penyebutnya. 325 dibagi 25 adalah 13. 100 dibagi 25 yaitu 4. Di sini baru kita jadikan ke pecahan campuran. Oke, kita pakai pembagian bersusun ya. Oke, 13 ini yang dibagi. 4 sebagai pembagi. 13 dibagi 4 hasilnya 3. Kemudian 3 dikali 4 12. Kita kurangi, 13 kurangi 12 itu adalah 1. Nah, 3 di sini sebagai hasil bagi dan 1 adalah sisa. Masih ingat?
bentuk dari pecahan campuran setelah kita bikin pembagian bersusun. Oke, menjadi 3,25 sama dengan 31/4. Masih mudah ya. Berikutnya, yang ketiga, kita akan ubah dari pecahan desimal ke pecahan persen. Ya, pecahan persen itu yang kemarin itu pecahan dengan penyebut 100. Berarti di sini harus kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Kemudian kita ganti atau kita ubah penyebutnya menjadi 100. Langsung ke contoh. Di sini ada 0,3, kita ubah ke persen. 0,3 kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ada satu angka di belakang koma, berarti menjadi penyebutnya 10. 3/10. Baru kita jadikan penyebutnya menjadi 100. 10 itu dikalikan berapa biar menjadi 100? Nah, kita kalikan 10. Berarti pembilangnya juga dikalikan 10. 3 dikali 10 yaitu 30. 10 dikali 10 adalah 100. Sekarang penyebutnya sudah 100. 30/100. Itu sama saja dengan 30%. Jadi 0,3 sama dengan 30%. Mudah ya? Intinya kita ubah penyebutnya menjadi 100. Nah, yang berikutnya kita akan membahas cara mengubah pecahan persen ke berbagai bentuk pecahan. Yang pertama ke pecahan biasa. Nah, ini caranya sangat mudah. Tinggal kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Kemudian kita sederhanakan. Ada 40% ke pecahan biasa. Berarti kalau 40% artinya 40/100. Tinggal kita sederhanakan. Nah, sama-sama dibagi 20. 40 dibagi 20 hasilnya 2. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Jadi 40% itu sama saja 2/5. Nah, di sini catatannya sebisa mungkin kita jadikan pecahan paling sederhana. Oke, yang kedua dari pecahan persen kita ubah ke pecahan campuran. Yang pertama, kita ubah dulu dengan pecahan biasa berpenyebut 100. Baru kita sederhanakan, kemudian kita ubah ke pecahan campuran dengan pembagian bersusun ke bawah. Nah, di sini ada contoh 130% diubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, berarti 130%. Berarti di sini 130/100. Kemudian kita sederhanakan dulu. Kita bagi 10 menjadi 13/10. Baru kita bikin menggunakan pembagian bersusun ke bawah. 13 sebagai yang dibagi, 10 sebagai pembagi. Kemudian di sini 13 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikali 10, 10 kita kurangi. 13 kurangi 10 itu adalah 3. Nah, 1 ini hasil bagi dan 3 adalah sisa. Berarti kita susun ke pecahan campuran menjadi 1/3/10. Berarti 130% adalah 1/3/10. Catatannya, kalau kita ubah ke pecahan campuran, maka pembilangnya harus lebih besar. Oke, kemudian yang terakhir kita akan mengubah dari pecahan persen ke pecahan desimal. Ini sangat mudah. Yang pertama kita ubah ke pecahan biasa, yang kedua tinggal kita jadikan ke dalam bentuk desimal. Karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Contohnya, ini ada 35%, kita ubah ke desimal. Berarti kita ubah dulu ke pecahan biasa. 35% artinya, iya betul, 35/100. Kemudian, karena per 100 berarti di sini, nah caranya seperti ini. Kita akan maju 2 angka dari belakang. 1, 2. Nah, kemudian kita kasih koma dan kita beri 0 di depannya.
Oke, berarti 35% sama dengan 0,35. Maju 2 angka ya dari belakang, kemudian kita kasih koma. Nah, sampai di sini mudah ya materi kita. Anak-anak harus banyak untuk berlatih karena di materi matematika ini anak-anak akan bisa karena terbiasa untuk mengerjakan dan berlatih. Lama-lama nanti akan hafal dengan sendirinya. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Selanjutnya kita adakan meeting kelas untuk review dan membahas materi ini ya. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih.